Atin. Eta jeung si Atin Bukan, sakelas. si kakak kelas urang. Oh. Nah, gitu. Tapi ngoran kena maunya Oh, di oh. urang-urang Oh, ke oh. sekolah. Main mah nurutan bapak. Hari ini, KBS tidak sedang dalam suasana bercanda. Tidak ada tawa. Tidak ada candaan seperti biasanya. Kali ini, kami datang untuk melihat sebuah kenyataan hidup yang jarang diperhatikan orang. Sebuah kisah tentang bertahan hidup dalam kesunyian. Di Kota Bogor, yang kita kenal sebagai kota yang ramai, penuh aktivitas dan kehidupan, ternyata masih ada satu sudut yang terlupakan. Pinggiran Sungai Cisadane, tempat di mana seorang pria menjalani hidupnya seorang diri. Namanya Mang Aung. Mang Aung tinggal di sebuah gubuk sederhana. Bukan rumah beton, bukan bangunan kokoh, hanya potongan kayu bekas yang ia kumpulkan dari aliran sungai. Disusun seadanya. Menjadi satu-satunya tempat berlindung dari hujan, panas, dan dinginnya malam. Tidak ada listrik di sana. Tidak ada pintu yang kokoh. Tidak ada siapa-siapa untuk diajak berbicara. Hanya suara air sungai yang terus mengalir. Seolah menjadi teman setia yang tidak pernah pergi. Untuk makan, Mang Aung bekerja sebagai kuli angkut pasir. Jika ada warga yang membutuhkan pasir untuk membangun rumah atau tembok, dialah yang akan memikulnya. 1, 2, 3 kali angkut. Bukan untuk mencari kekayaan, hanya untuk bisa membeli makanan hari itu saja. Hidupnya sederhana. Namun, kesederhanaan itu bukan pilihan. Kadang kita tidak memilih jalan hidup kita. Kita hanya berusaha bertahan dari keadaan. Di tengah kota yang terus tumbuh, gedung-gedung tinggi, kendaraan yang tidak pernah berhenti, masih ada seseorang yang hidup dengan cara yang begitu jauh dari kata layak. Dan yang mengejutkan adalah, banyak dari kita tidak pernah tahu. Mang Aung hidup sendirian. Bukan karena tidak ingin bersama orang lain, tetapi karena hidup membawanya ke sini. Ke tempat di mana tidak ada suara manusia, hanya keheningan dan air sungai yang tak henti mengalir. Kami dari KBS datang bukan untuk menilai, bukan untuk menghakimi, tapi untuk melihat, untuk mendengar, untuk mencoba memahami bagaimana seorang manusia bisa bertahan dalam kesepian yang begitu panjang. Kami ingin menyentuh sisi kemanusiaan yang mungkin sudah mulai jarang kita gunakan. Bahwa hidup bukan hanya tentang tertawa, berbelanja, bersenang-senang. Ada yang masih berjuang hanya untuk bertahan 1 hari lagi. Dan hari ini, kami akan melangkah mendekati gubuk itu. Kami akan menyapa Mang Aung dengan hormat. Kami akan mendengar ceritanya langsung dari dirinya. Karena setiap manusia berhak untuk didengar. Setiap manusia berhak untuk diperhatikan. Dan hari ini, kisah Mang Aung tidak lagi tenggelam di tepian Sungai Cisadane. Hari ini, kita bawa kisah itu ke permukaan. Mari kita mulai perjalanan ini dengan hati,
bukan hanya mata. Karena ini bukan sekedar tayangan. Ini adalah kenyataan. Mangga, lanjut. Caina nyopotnya sorangan. Intinya Lama orang oge. gelasnya udah bersih. Lama orang oge. Di jembatan mandi tadi. Ah, Enak jembatan. ya. Oh, Dari kadang-kadang di luhur. Orang ngajak tadi nggak tahu. Iya. Oh, di luhur. Sanksi. Oh, jadi dia pernah loncatinya. Pernah di luhur itu, di luar jembatan nah kadang. Anak si Wahyu mah kamari ieu kuat ngagantung dina eta na cadas. Pingsan. Bukan pingsan lagi. Meninggal. Pokoknya hancur meureun lamun eta. Setelah berbicara cukup lama dengan Mang Aung, kami mulai memahami sesuatu. Kadang yang membuat seseorang tetap bertahan hidup bukan harta, bukan kenyamanan, tetapi keberanian untuk tetap melangkah meskipun hidup terasa sepi dan berat. Mang Aung mungkin hidup sendiri, namun hatinya tidak pernah mengeluh. Tidak ada kata iri, tidak ada kata marah, tidak ada keluhan tentang nasib. Yang ada hanyalah penerimaan dan semangat untuk tetap hidup esok hari. Di dunia yang serba cepat ini, kita sering lupa bersyukur. Kita lupa bahwa makan 3 kali sehari adalah sebuah anugerah. Kita lupa bahwa memiliki rumah, memiliki keluarga, memiliki orang untuk berbicara adalah rizki yang luar biasa. Sementara itu, di tepi sungai Cisadane, Mang Aung menjalani hidupnya dengan apa yang ada, dengan apa yang bisa dia usahakan sendiri. Tanpa bantuan, tanpa keluhan, tanpa meminta lebih. Dan di saat kita berdiam di hadapannya, ada rasa yang sulit dijelaskan. Ada haru yang menekan dada. Ada kesadaran yang perlahan muncul. Bahwa hidup bukan soal siapa yang paling tinggi. Bukan soal siapa yang paling berada. Bukan soal siapa yang paling terlihat hebat. Hidup adalah tentang bagaimana kita menghargai setiap nafas yang kita miliki. Dan bagaimana kita menjaga hati agar tetap manusiawi. Mang Aung mengajar kita sesuatu tanpa banyak berbicara. Bahwa kekuatan sejati bukan suara yang keras, melainkan keteguhan yang diam, yang bertahan, yang tidak menyerah. Hari ini, kami tidak hanya merekam cerita. Kami membawa pulang pelajaran. Pelajaran tentang rasa syukur, pelajaran tentang ketegaran, pelajaran tentang empati. Dan kepada siapapun yang mendengar kisah ini, semoga hati kita menjadi lebih lembut. Semoga langkah kita menjadi lebih bijak. Semoga mata kita lebih peka melihat sekitar. Karena di luar sana, ada seseorang yang sedang berjuang, tanpa pernah meminta untuk dilihat.